Hari keberapa Ramadan, Pak? 6 insya Allah ya. Oke. Semoga di hari ke-6 ini semangat Bapak Ibu semua tidak kendor ya Pak. Amin insya Allah. Ramadan sejatinya adalah bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita semua untuk membangun kedekatan personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan itu bisa kita baca dari hadis qudsi yang mengatakan bahwa kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan semua amal ibadah manusia itu diberikan pahalanya untuk kita, bahkan sudah diberitahu berapa kapasitas pahala yang bisa kita raih. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan akulah yang akan, kata Allah, yang akan menentukan berapa yang akan saya berikan kepada hamba yang berpuasa. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa Allah sebetulnya sedang mengundang kita untuk membangun hubungan personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, yang tahu kapasitas puasa kita, yang tahu bagaimana kualitas puasa kita, kita sendiri ya Pak. Ketika nanti siang panas dan terbersit di hati kita untuk sekedar mengatakan dalam hati ya Pak, kayaknya mampir ke warung Padang enak deh gitu. Kayaknya beli es teh enak deh Pak. Itu yang tahu seger ya Pak. Yang tahu siapa Pak? Karena dia berada dalam hati kita, yang tahu tentu adalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa itu mengajak kita membangun kedekatan personal itu. Hubungan yang luar biasa yang bisa kita bangun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya ada 2 langkah setidaknya. Yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan, mari kita bersyukur terlebih dahulu. Kenapa Pak kita harus bersyukur? Karena tidak semua orang punya kesempatan bertemu dengan Ramadan. Bapak bisa lihat kiri dan kanan masing-masing. Ada enggak yang tahun lalu bersama kita ikut dalam rangkaian Ramadan di masjid ini, sekarang sudah tidak ada? Ada Pak? Ada Bu? Yakin ada ya Pak? Ya. Kalaupun dia masih bersama kita, bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, belum tentu juga dia bisa beribadah dan menjalani prosesi Ramadan dengan baik. Bisa jadi kondisinya sedang sakit Pak. Pengen dia bisa berpuasa, pengen dia bisa ikut kajian, pengen dia bisa ikut tarawih. Tapi posisinya sedang sakit, terbaring lemah di rumah sakit. Ada lagi yang lebih menarik. Orangnya sehat-sehat saja, bertemu dengan bulan Ramadan, tapi mohon maaf Pak, tidak ada panggilan untuk melaksanakan kegiatan Ramadan. Tadi malam saya ngisi tarawihan di daerah Sorwajan sana. Sepanjang jalan dari rumah, dari Blok O ke sana itu, rame jalan Pak. Lebih banyak yang di jalan daripada yang di masjid. Apakah mereka tidak tahu kalau ini malam Ramadan? Kalau hari ini bulannya bulan Ramadan? Tahu. Tapi panggilan itu tidak ada. Sehingga ketika diajak rame-rame ke masjid pun, nantilah jawabannya. Nah, semoga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini itu sudah menunjukkan kapasitas yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan yang mampu nanti bertahan hingga akhir Ramadan adalah Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Karena sekali lagi tidak mudah Pak. Kekhawatiran kita itu adalah at-tahawun bil amri idza hadara waktu. Kita menyepelekan apa yang kita jalani ketika waktunya tiba. Kemarin ketika Ramadan belum datang kita berniat, kita berdoa ya Pak, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadannya. Tapi ketika ketemu, kitanya malah nyantai-nyantai saja. Nggih Pak? Nyantai Pak? Tidak, Bapak berangkat subuh-subuh ke sini itu menandakan bahwa Bapak punya komitmen. Ada sebuah kisah ilustratif ya Pak, dan mudah-mudahan jangan jadi contoh kita. Ada seorang ahli bangunan yang bekerja dengan suatu perusahaan yang besar.
ahli bangunan ini kerjanya terkenal maksimal, teliti, bagus, bersih, dan berorientasi pada hasil yang baik. Semua orang tahu dan semua orang berusaha dapat dia sebagai ahli bangunannya. Sampailah pada suatu saat ketika dia akan menyelesaikan tugasnya, sudah purna tugas di perusahaan itu. Kira-kira 3 bulan lagi dia akan selesai. Tapi oleh perusahaannya diminta untuk bekerja 1 kali terakhir, membangun sebuah rumah lagi. Kira-kira dikerjakan, Pak? Dikerjakan. Tapi dengan rasa malas, dengan rasa mangkel, dengan rasa lelah. Karena dia sudah merasa di titik akhir pekerjaan itu harus dia kerjakan. Sebentar lagi dia pensiun. Maka dalam 3 bulan pun selesailah rumah itu dia bangun. Dengan kondisi yang tidak maksimal. Sampai kemudian pada saat hari di mana diadakan perayaan upacara pelepasan dia dari kantornya. Dan menariknya pada saat pelepasan itu pimpinan perusahaan memberikan dia kunci rumah. Dan kunci rumah itu dikatakan oleh perusahaannya, pimpinannya, ini adalah hadiah dari perusahaan atas dedikasi dan kerja Bapak yang cukup lama di perusahaan ini. Ini adalah rumah yang Bapak bangun terakhir kali. Gelo enggak, Pak? Kenapa? Kenapa gelo? Kalau tahu itu untuk saya, pasti akan saya kerjakan sebaik. Nah, Bapak Ibu, ini bulan Ramadan, Bapak Ibu sudah berada di bulan Ramadan, jangan sampai bulan Ramadan ini kemudian kayak tadi Bapak itu. Kita merasa Allah, biasalah, paling tahun depan ketemu lagi ya Pak. Ada jaminan Pak? Nah, kalau tidak ada jaminan, kenapa yang sekarang tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin? Kalau tidak ada jaminan, kenapa kita merasa kita perlu menundanya di lain waktu? Itu yang pertama, bersyukur dan berterima kasih. Wujud terima kasih kita itu tentu harus kita tunjukkan dalam kita berproses selama bulan Ramadan ini. Apa prosesnya? Proses yang kedua adalah kita jadikan momen Ramadan ini adalah momentum kita untuk belajar banyak dari bulan Ramadannya. Belajar yang paling berat itu tentu adalah belajar sabar ya Pak. Mudah Pak sabar? Mudah? Makanya pahalanya besar. Kalau sabar itu mudah, paling hadiahnya panci Pak. Piring, gelas, kayak door prize. Karena sabar itu sulit, maka kemudian Allah di dalam Al-Quran mengatakan bighairi hisab pahalanya. Tak ada batasnya gitu. Sampai seberapa kuat sabar itu kita bangun. Nah puasa memberikan kita kesempatan untuk membangun kesabaran itu Bapak Ibu. Imam Ibn Rajab di dalam tulisannya Lataiful Ma'arib menjelaskan, mengutip sebuah hadis yang mengatakan as-saumu nisfus sabar. Puasa itu sebahagian dari kesabaran. Imam Al-Ghazali menambahkan dalam kitab Ihya, was-sabru nisful iman. Sabar itu sebahagian dari iman. Dalam berpuasa kita bisa melatih kesabaran. Dalam kesabaran yang tumbuh, iman kita pun juga semakin kuat. Tapi mudah enggak Pak? Ya tidak mudah. Imam Ibn Rajab dalam tulisannya tadi menjelaskan, ada 3 bentuk sabar. As-sabru salasatu anwa'in. Ada 3. Yang pertama as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua as-sabru ala maharimillah. Dan yang ketiga as-sabru ala aqdarillah. Yang pertama sabar dalam kita membangun ketaatan kepada Allah. Puasa itu mudah Pak? Mudah? Apalagi kalau kita berpuasa di tengah orang yang tidak puasa Pak. Siang-siang masak terbuka di depan umum. Rasanya gimana Pak? Rasanya pengen mampir kan Pak? Rasanya menggoda sekali kan? Jadi sabar itu tidak mudah. Bapak Ibu berangkat subuh-subuh ke masjid ini mudah gak Pak?
Habis makan kenyang pengennya tidur. Tapi Bapak melangkahkan kaki menuju masjid ini, apalagi dilakukan setiap pagi Ramadan, itu bagian dari proses kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taat itu tidak mudah. Apalagi yang kedua, sabar atas menghindari semua larangan-larangan Allah. Berpuasa itu menghindari larangan Allah kan Pak? Kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsu ketika kita berpuasa. Padahal keinginan hawa nafsu kemana-mana, innan nafsa la ammaratun bisu, ngarahnya kemana-mana. Tentu yang mengarahkan kita kepada pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa berpuasa, kita diminta untuk tidak hanya mampu mengatasi keinginan hawa nafsu kita, menahan lapar dan dahaga. Yang lain-lain ikut dipelihara, lidahnya dipelihara, matanya dipelihara, telinganya dipelihara. Dari apa? Dari apa yang Allah larang kepada kita. Dan itu jauh tidak mudah sekali. Kemudian yang ketiga, sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti siang panasnya luar biasa, tetap puasa Pak? Tetap puasa? Ada keinginan mampir ke warung Pak? Ada? Kalau puasa pemula mungkin. Tapi kalau sekelas Bapak Ibu semua, panasnya mau berapa derajat pun saya tetap komit berpuasa. Itu ketentuan Tuhan. Apa yang kita dapat dari puasa? Ya yang paling jelas itu lapar ya Pak. Haus. Kalau kita tidak iringi dengan amal ibadah yang lain, dapat lapar dan haus. Itu ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan yang Allah titipkan kepada kita ada dua hal. Ada nikmat yang positif, ada juga ujian. Kalau dia bentuknya ujian, kita yakin bisa mengidentifikasinya dan kita berusaha sabar. Tapi kalau itu yang Allah titipkan nikmat kepada kita, bisa nggak Pak menganggap bahwa itu adalah ujian? Alhamdulillah rezekinya melimpah, rumahnya bagus, kendaraannya roda 4, banyak. Ujian bukan Pak? Tidak, kita menganggapnya itu nikmat. Padahal di dalam nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu juga ada ujian. Ini di bulan Ramadan, sanggup nggak kita membelanjakan apa yang Allah titipkan itu di jalan Allah? Pak? Sanggup Pak? Bu? Sanggup? Coba nanti dites, nanti malam tarawihan. Ya, kotak amal itu jalan ya Pak. Kadang-kadang cepat sekali jalannya gitu. Karena jarang berhenti. Kalaupun berhenti, yang masuk ke situ paling banyak nanti Patimura bawa golok Pak. Iya Pak, iya Pak. Pernah Bapak bawa yang pakai peci Pak ke situ? Padahal yang lebih pantas yang berada di situ yang pakai bawa ke masjid loh Pak. Yang pakai peci berapa Pak? Yang merah 100. Berat apa berat Pak bawa yang merah? Nah itu ujian kita. Allah berikan rezeki, sanggup nggak kita membawanya untuk ke masjid? Karena seringkali kita merasa bersedekah itu kalau kita punya kelebihan. Kalau ditanya kapan kita lebih Pak? Kapan kita lebih Bu? Rasanya kita nggak pernah kurang ya. Makanya kemudian yang dibawa ke masjid adalah yang bawa golok. Padahal pantas nggak yang bawa golok masuk masjid? Harusnya yang pakai peci dong. Tapi kita jarang bawa yang pakai peci merah itu ke masjid. Karena apa? Terlalu besar. Dia lebih pantas masuk mall ya Pak. Oke Bu. Nah itu ujian kita. Allah titipkan ujian, iya. Tapi juga Allah titipkan nikmat kepada kita. Ketika nikmat itu tidak kita jalankan untuk tujuan kebaikan di jalan Allah, maka nikmat itu sejatinya juga adalah ujian yang besok harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa melatih sekaligus 3 kategori kesabaran tadi. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjalani
larangan-larangan Allah dan sabar dalam menjalani ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini panas, kita tetap harus bersabar. Kalau hari ini hujan, kita juga harus bersabar karena yang jualan es kasihan ya Pak. Ya itulah manusia. Selalu ada aja salahnya. Nah, padahal kita diminta untuk bisa bersabar dalam menjalani tugas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan puasa kita tahun ini mampu mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah lewat proses-proses pembelajaran yang dari hari ke hari bisa ditumbuh kembangkan dalam diri kita masing-masing. 1 bulan Ramadan ini jangan sampai hasilnya hanya turun beberapa kilo ya Pak. Itu alhamdulillah. Yang lebih baik lagi kalau semakin sehat, semakin kuat komitmen dalam beramal, semakin banyak variasi amal ibadahnya. Itu yang diharapkan oleh Allah dari Ramadan kita tahun ini. Demikian, semoga Bapak Ibu semua termasuk hamba-hamba Allah yang memaksimalkan puasa pada tahun ini sehingga kita kemudian dapat meraih tingkatan ketakwaan sebagaimana yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran. Dan kemudian Allah pun berkenan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.